Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan melanjutkan materi kelas 5, yaitu tentang jarak, waktu, dan kecepatan rata-rata. Kalian sudah mempelajarinya di kelas 5, tetapi akan Ibu ulang dan mengingat kembali rumus apa saja yang akan digunakan. Kalian simak baik-baik penjelasan Ibu berikutnya. Sebelum memasuki materi inti, untuk mempelajari kecepatan, kita harus juga mempelajari yang pertama satuan waktu. Kalian harus tahu merubah satuan waktu dari jam ke menit, menit ke detik, atau sebaliknya. Di sini akan Ibu berikan beberapa ketentuan, yaitu 1 jam sama dengan 60 menit, atau 1 jam sama dengan 3.600 detik. 1 menit sama dengan 60 detik. Jadi apabila kita balik dari detik ke menit atau ke jam, maka 1 detik sama dengan 1/60 menit, sama dengan 1/3600 jam. Sedangkan 1 menit sama dengan 1/60 jam. Sebagai contoh bisa kalian lihat, 30 menit apabila dijadikan jam, maka caranya 30/60 sama dengan 1/2 jam atau setengah jam. Usahakan untuk kecepatan ini jangan menggunakan pecahan desimal. Sekali lagi Ibu tekankan, jangan menggunakan pecahan desimal. Gunakanlah pecahan campuran atau pecahan biasa. Yang kedua, 2 jam 40 menit. Apabila kita rubah ke jam, 2 jamnya tetap, 40 menitnya kita rubah 40/60. Apabila kita sederhanakan menjadi 2/3 jam. Selanjutnya Ibu balik, di sini ada 3 1/6 jam. Bagaimana kalau kita menjadikan dalam bentuk jam dan menit? Berarti sama dengan 3 jamnya tetap, 1/5-nya kita kalikan 60 menit. Sama dengan 3 jam 12 menit, sama dengan, kalau kita tulis dalam bentuk jam, 03.12. Yang kedua, kita harus mempelajari satuan panjang. Satuan panjang, kita lihat tangganya, ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Untuk turun dikalikan 10 setiap satu langkahnya atau satu tangga, sedangkan naiknya dibagi 10 setiap satu tangga. Sebagai contoh, bisa kalian lihat, 2 km sama dengan 2 kali 1000, sama dengan 2000 meter. 1,5 km, jadikan dulu pecahan biasa, berarti 15/10 dikalikan 1000 apabila dijadikan meter, karena dia turun 3 langkah, berarti menjadi 1500 meter. Sebaliknya apabila dari meter ke kilometer, maka 1800 meter dibagi 1000 sama dengan 1,8 km. Kalian bisa coba dengan contoh-contoh yang lainnya, atau latihan dari beberapa buku untuk merubah satuan waktu dan satuan panjang. Sekarang kita akan masuk ke rumus kecepatan rata-rata. Rumus kecepatan dapat dilihat pada segitiga ajaib di bawah ini. Dengan segitiga ini dan kita hafal letaknya, maka kita dapat menentukan rumusnya dengan cepat. Intinya, apabila dia dari atas dan bawah, dari kuning ke orange atau kuning ke biru, itu berarti dibagi. Tapi kalau dia sejajar seperti orange dan biru, itu artinya dikali.
Sehingga dapat kita rumus. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu, karena jaraknya di atas, waktunya di bawah. Di mana satuan untuk kecepatan yaitu kilometer per jam atau meter per menit. Yang kedua yaitu menentukan jarak. Pada saat menentukan jarak kita lihat kecepatan dan waktu tempatnya sejajar, berarti dikali. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Satuan untuk jarak yaitu kilometer atau meter. Rumus yang ketiga yaitu cara mencari waktu. Jarak dibagi kecepatan, karena letaknya kuningnya di atas, kecepatan atau orange-nya di bawah. Satuannya untuk waktu yaitu jam atau menit. Selanjutnya kita akan melihat beberapa contoh tentang kecepatan. Yang pertama bisa kalian dengarkan atau kalian lihat. Jasmine bersepeda ke rumah nenek yang jaraknya 10 km. Jasmine berangkat dari rumah pukul 5.30 dan tiba di rumah nenek pukul 6.45. Kecepatan Jasmine bersepeda adalah titik-titik kilometer per jam. Kita lihat penyelesaiannya. Tulis dulu yang diketahui pada soal. Jaraknya 10 km. Waktunya karena dia ada waktu berangkat dan waktu tiba, maka kalian harus mengurangkannya terlebih dahulu. Jadi 6.45 dikurang 5.30 yaitu jam 1.15. Ingat, Ibu tidak menganjurkan kalian menggunakan desimal, harus dalam bentuk pecahan biasa atau campuran. 1.15 kita rubah, satunya tetap, 15-nya dibuat jam dengan membaginya dengan 60, berarti 1/15 per 60 sama dengan 1/4 jam. Ibu jadikan pecahan biasa menjadi 5/4 jam. Kemudian kita cari kecepatannya. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Kita masukkan angkanya. Jaraknya 10, waktunya 5/4. Cara pengerjaannya, 10 dikali 4/5, waktunya dibalik menjadi perkalian. 10 kali 4, 40, dibagi 5 menjadi 8 km per jam. Jadi kecepatan bersepeda Jasmine yaitu 8 km per jam. Untuk contoh yang kedua, bisa kalian lihat. Ibu berangkat ke pasar mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 45 km per jam. Perjalanan dari rumah ke pasar ibu tempuh dalam waktu 24 menit. Berapa kilometer jarak rumah ibu ke pasar? Kita selesaikan dulu dengan menuliskan apa yang diketahui pada soal. Kecepatannya 45 km per jam. Waktunya 24 menit. Kita jadikan jam. 24 per 60 sama dengan 2 per 5 jam, disederhanakan. Kenapa harus dijadikan jam? Karena kita lihat kecepatannya. Kecepatan yang diminta dalam bentuk jam. Jadi, waktunya harus kita rubah dalam bentuk jam. Rumus jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Berarti 45 dikali 2 per 5 sama dengan 90 per 5 sama dengan 18 km. Berarti jarak dari rumah ibu ke pasar adalah 18 km. Contoh yang ketiga adalah sebuah bus berjalan menuju tempat wisata dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam.
Bus tersebut berangkat pukul 6.15 dan akan menempuh jarak 150 km. Pukul berapa bus akan sampai di tempat wisata? Kita selesaikan. Tulis dulu, kecepatannya sama dengan 60 km per jam. Jaraknya sama dengan 150 km. Berarti kita harus cari waktunya, karena di situ tidak ada cuma waktu. Ada waktu berangkat, tetapi kita harus tahu waktu tibanya. Yang ditanya adalah waktu tibanya. Berarti berapa lama dia di perjalanan harus kita cari. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. 150 dibagi 60, itu hasilnya koma ya anak-anak ya. Tapi karena Ibu bilang dari awal kita jangan menggunakan desimal, maka Ibu jadikan di sini pecahan campuran. Hasilnya adalah 21/2 jam. Kita jadikan menit untuk menjumlahkan dengan 6.15-nya. Berarti 2 tetap 1/2 jamnya dikalikan 60 menit sama dengan 2 jam 30 menit atau kita tulis 2.30. Jadi bus tiba di tempat wisata itu pukul 6.15 ditambah 2.30 sama dengan pukul 8.45. Yang berikutnya adalah kecepatan dengan waktu papasan. Berarti ini Ibu masukkan ke contoh nomor 4. Kalian lihat dulu contohnya. Jarak antara kota A dan kota B adalah 165 km. Pada pukul 10, Pak Yanto berangkat mengendarai mobil dari kota A dengan kecepatan rata-rata 52 km per jam. Pada waktu bersamaan, Bu Winda mengendarai mobil dari kota B dengan kecepatan rata-rata 48 km per jam. Pada pukul berapakah mereka akan berpapasan? Berpapasan berarti kemungkinan bisa di tengah-tengah perjalanan. Kita lihat penyelesaiannya. Kecepatan satunya ada 52 km per jam. Kecepatan duanya ada 48 km per jam. Jaraknya 165 km. Untuk waktu papasan, rumusnya itu jarak dibagi kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Berarti dapat kita hitung waktu papasannya sama dengan 165/52 ditambah 48 sama dengan 165/100. Ibu buat pecahan campuran. 165/100 Ibu sederhanakan menjadi 113/20 jam. Kemudian kita jadikan menit untuk pecahan campurannya. 1 jam tetap 13/20 kalikan 60 menit menjadi 39 menit. Menjadi 1 jam 39 menit sama dengan 1:39. Jadi, Pak Yanto dan Bu Winda berpapasan pada pukul 10.00 ditambah 1:39 sama dengan 11:39. Mereka berpapasan pada pukul 11:39. Selanjutnya ada kecepatan dengan waktu menyusul. Ini yang agak sedikit ribet, jadi tolong kalian perhatikan Ibu baik-baik. Contoh soalnya sebagai berikut. Ada 2 bus yang akan sama-sama menuju kota Bandung. Kita sebut saja itu bus A dan bus B. Kedua bus tersebut akan melalui rute yang sama. Bus A berangkat dari Terminal Yogyakarta dengan kecepatan 60 km per jam.
Sedangkan bus B juga berangkat dari Yogyakarta dengan kecepatan 75 km per jam. Jika bus A berangkat pukul 13.00 dan bus B-nya berangkat pukul 15.30, maka pukul berapakah bus B dapat menyusul bus A-nya? Berarti ada selisih waktu berangkat ya. Di sini kalau kita lihat, tidak ada jarak. Yang ada cuma kecepatan dan waktu. Berarti kita harus mencari jaraknya terlebih dahulu. Caranya, cari selisih waktu antara berangkatnya bus A dan berangkat B dan bus B. Kalau Ibu kurang, di situ 15.30 dikurang 13.00 menjadi 2.30. Berarti 21/2 jam sama dengan 5/2 jam. Dari selisih waktu, kita dapat mencari selisih jarak. Nah, cara mencari selisih jarak, selisih waktunya dikali kecepatan 1. Berarti 5/2 dikali 60 km per jam sama dengan 150 km. Setelah itu baru kita dapat menentukan waktu menyusul. Waktu menyusul itu rumusnya jarak dibagi kecepatan 2 dikurang kecepatan 1. Jadi kalau berpapasan ditambah, kalau menyusul dikurang. Sehingga kita hitung 150 dibagi 75 kurang 60 sama dengan 150 dibagi 15 sama dengan 10 jam. Waktu menyusul diperoleh dari waktu berangkat bus kedua ditambah waktu menyusulnya. Berarti 15.30 ditambah 10.00 sama dengan 25.30. Karena maksimal jam di malam hari adalah 24.00, berarti kita anggap jam 1.30 dini hari atau jam 1.30 malam. Demikian materi Ibu hari ini. Jangan lupa kalian pelajari, kalian simak baik-baik, dan catat di buku catatan matematika kalian. Terima kasih.